Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu, gue bajunya masih gini sih, nggak sopan banget. Tunggu ya, gue ganti baju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin anak-anakku sekalian, sebelum saya melanjutkan untuk membahas tentang materi ini, boleh absen dulu ya. Oke, absen, tapi absen boleh berjalan ya. Nanti tanda tangan aja ya anak-anakku sekalian ya. Nah, setelah absen, kalian harus memperhatikan saya di depan. Karena kefokusan kalian adalah semangat dari saya. Oke, lanjut ke materinya ya. Materi yang akan saya bahas yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di sini ada yang tahu bagaimana cara kita dapat mengetahui tentang meneladani sifat yang mulia ini? Nah, dalam materi ini saya ingin nerangin salah satu dari itu. Yang pertama, saya ingin nerangin bagaimana sih iman kepada Rasul. Apakah salah satu dari kalian sudah tahu? Nah, di sini saya ingin nerangin. Yang kedua, pengertian iman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul itu seperti apa? Terus sifat-sifat Rasul itu apa aja? Terus kisah perjuangan 25 nabi, 25 Rasul itu apa aja? Dan tugas para Rasul itu apa aja? Maka di sini saya ingin nerangin satu persatu dalam pembahasan materi ini. Sebelum kita lanjut, boleh kalian semua renungin dulu ya. Mari kita sama-sama merenungkan. Coba renungin ya, apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan? Artinya, kalau misalkan di dunia ini tidak ada orang yang menjadi panutan untuk kita hidup, bagaimana jadinya? Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Bagaimana kita ketika kita hidup di dunia ini tidak memiliki panutan untuk kedepannya, bagaimana jadinya? Maka renungan yang kedua, jika tidak ada bimbingan para Rasul, tentu hukum rimba akan berlaku ya. Artinya, ketika tidak ada bimbingan para Rasul, ketika tidak ada bimbingan para Nabi, ketika Nabi dan Rasul tidak membimbing kita, apa jadinya kita? Hukum rimba akan berlaku. Artinya hukum rimba ini saling memakan satu sama lain atau saling membunuh satu sama lain. Bagaimana jadinya ketika di Indonesia ini jadi seperti itu, teman-teman semua? Nah, maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para nabi dan para rasul yang dengan sabar dan gigih. Dalam apa? Dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran. Tahukah kalian bahwa semua Rasul yang membawa ajaran kebenaran itu pada mulanya selalu ditentang oleh umatnya? Apakah kalian tahu anak-anakku sekalian? Ketika para Rasul zaman dulu, di zamannya para Rasul, apakah Rasul membawa agama Islam ini tidak ditentang oleh umatnya? Tentu jelas. Umatnya pun menentang para Rasul. Bahkan cobaan Rasul, cobaan para Nabi itu lebih berat daripada kita. Yang sekarang kita nih, banyak ulama-ulama besar berdakwah dengan dakwahnya agama, menyebarluaskan agama Islam. Tapi umatnya sendiri, bahkan anak buahnya sendiri ini tidak mengikuti apa kata para ulama. Maka jangan heran. Kenapa? Karena zaman Rasul pun seperti itu. Mulanya selalu ditentang oleh umatnya. Setelah menerima wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian meyakini bahwa risalah itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul ini menyebarluaskan agama Islam di dunia ini, umatnya selalu menentang. Tapi ketika risalah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Rasul, maka Rasul pun berdakwah
Rasul pun menyebarluaskan agama Islam, maka di situ umatnya pun mulai percaya kalau itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasulnya ini untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Artinya, ketika umat manusia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya dengan meyakini agama Islam yang hakiki, bagaimana jadinya? Teman-teman semuanya ya. Oke, di sini yang pertama saya ingin nerangin tentang pengertian iman kepada Rasul. Tentu jelas kalian semua pasti pada tahu ya iman kepada Rasul seperti apa, terus tugas para Rasul itu seperti apa. Boleh cek di Google aja masing-masing ya. Tapi sebelum kalian membuka Google, saya ingin membahas sedikit tentang pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul ini mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sampai sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, iman kepada Rasul ini mengandung maksud sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasul untuk apa? Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Rasul untuk umatnya. Agar apa? Agar menuju jalan dunia dan akhiratnya bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, sampai ke BMW, barakah, mawadah, warahmah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dua, tugas para Rasul. Nah, tugas para Rasul ini, para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan oleh Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Nah, tugas para Rasul ini adalah untuk memperbaiki keadaan para kaumnya. Jelas, di zaman dulu itu, ketika zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, mereka itu bukan bodoh ilmu, bukan bodoh pikiran, bukan, tapi bodoh akhlaknya. Nah, ketika itu tugas para Rasul untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Begitulah teman-teman ya semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dengar ya. Oke. Adapun secara rinci tugas para Rasul sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Oke, jelas. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Nah, yang pertama ini sebagai pembawa ajaran tauhid. Jadi tugas para Rasul yang diperincikan. Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Rasul ini membawa ajaran tauhid yang benar, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan jalan kepada jalan yang benar, yang menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira, jelas bahwa hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Nah, ketika para Rasul berdakwah dengan dakwahnya agama Islam, disitulah Rasul mengajak para umat-umatnya, ayo sini umat-umatku, barang siapa yang mengikuti akan ajaran Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan yang akan ia dapat adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul itu pun tugasnya memberikan kabar gembira kepada para umatnya. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang diingkar. Nah, ketika ada manusia, ada umatnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ pun akan ada balasan yang akan ia dapatkan. Karena dalam dalil seperti ini, fajazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari kejelekan yang serupa. Al-ajru kaifa ta'ab, balasan bagaimana kita mengerjakannya. Nah, dari setiap pekerjaan itu, bagaimana kita melakukan sesuatu, maka itu yang akan kita dapatkan. Itu tugas para Rasul, memberitakan kepada para umatnya. Jadi kalau misalkan nih para umatku, kata Rasul nih, kalau umatku nih, kalau misalkan kalian ingin dapat balasan keburukan, silahkan kerjakan keburukan, nanti bakal ada balasannya. Tapi kalau kalian taat, yakin ini kabar gembira untuk kalian bahwa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menantikan kalian. Nah, yang keempatnya adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Nanti kita bakal lanjut di minggu yang akan datang. Terima kasih, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, Kakak mohon maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.